Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Ulfa dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai materi hak dan kewajiban warga negara. Saya sendiri di sini akan menjelaskan mengenai pengertian dari hak dan kewajiban warga negara. Sebelum masuk ke pengertian hak dan kewajiban warga negara, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari warga negara dan kewarganegaraan. Yang pertama, pengertian warga negara. Kata warga sendiri mengandung arti peserta atau anggota dari suatu perkumpulan organisasi. Jadi, secara sederhana, warga negara diartikan sebagai anggota dari suatu negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, warga negara adalah penduduk suatu bangsa atau negara berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara itu. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 Ayat 1, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan sebagai warga negara, yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Selanjutnya yaitu pengertian dari kewarganegaraan. Kewarganegaraan menunjuk pada seperangkat karakteristik dari seorang warga berdasarkan menurut hukum Indonesia, yakni dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, disebutkan bahwa kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Bentuk hubungan antara warga negara dengan negara yang dimaksud antara lain memunculkan identitas baru sebagai warga negara, yang kedua menghasilkan rasa kepemilikan terhadap komunitas baru yaitu negara, termasuk kepemilikan akan nilai-nilai bersama komunitas, yang ketiga memunculkan peran, partisipasi, dan bentuk-bentuk keterlibatan lain pada komunitas negara, yang ketiga timbulnya hak dan kewajiban antara keduanya secara timbal balik. Kewarganegaraan seseorang juga menjadikan orang tersebut berinteraksi dengan orang lain sebagai warga negara, sehingga tumbuh penerimaan atas nilai-nilai sosial bersama yang ada di negara tersebut. Misalnya di Indonesia, nilai-nilai kegotong royongan, nilai-nilai religius, atau nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai bersama. Oleh karena itu, nilai sosial bersama yang diterima ini bisa jadi berbeda antara warga negara di negara lain. Selanjutnya masuk ke pengertian hak dan kewajiban warga negara. Hak warga adalah hak yang diterima setiap warga negara yang berada pada suatu negara tertentu dan dibatasi dengan aturan yang berlaku. Contoh hak yang diterima oleh warga negara adalah hak untuk hidup secara layak. Selanjutnya pengertian dari kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh warga negara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Contoh dari kewajiban warga negara yaitu kewajiban membayar pajak. Selanjutnya mengenai materi konsep hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Fatur. Sekian presentasi dari saya, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatuilah Nurudi Jamzam Faturrahman, biasa dipanggil Fatur. Sebelumnya terima kasih kepada saudari Nadia atas penjelasannya mengenai hak dan kewajiban warga negara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep hak dan kewajiban warga negara yang tertera dalam Undang-Undang 1945 serta NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa hak dan kewajiban ialah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan, di mana harus terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban agar terciptanya keadilan sosial serta kesejahteraan masyarakat yang merata. Konsep hak dan kewajiban warga negara yang tertera dalam undang-undang ialah di mana pemerintah melalui peraturannya yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 supaya warga negaranya dapat mendapatkan hak-hak yang harus mereka dapatkan serta melaksanakan kewajiban yang harus mereka laksanakan. Hal ini agar terciptanya keadilan sosial serta kesejahteraan rakyat yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua ialah NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak. Nomor Pokok Wajib Pajak ini ialah kartu identitas
yang nantinya digunakan oleh masyarakat yang sudah memiliki penghasilan untuk membayarkan pajak kepada negara. Dimana kita ketahui bahwa pendapatan negara itu paling banyak berasal dari pajak, sehingga pendapatan pajak yang diterima pemerintah ini nanti akan digunakan untuk melengkapi fasilitas-fasilitas umum yang akan dirasakan atau dinikmati oleh rakyat atau warga negara Indonesia itu sendiri. Dimana sesuai dengan pasal 23 bahwa salah satu kewajiban warga negara ialah membayar pajak. Ya, terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi. Terima kasih Pak Tahila dan halo semuanya, perkenalkan nama saya Dei Sofiana. Saya akan melanjutkan pemaparan materi berikutnya mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Nah, hak dan kewajiban WNI ini diatur dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, kita akan bahas mengenai hak warga negara dari negara. Dimulai dari pasal 27 ayat 1, yaitu hak kesamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan. Nah, di dalam pasal ini menegaskan bahwa hukum berlaku bagi semua tanpa terkecuali. Selanjutnya, pada pasal 27 ayat 2, yaitu hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Secara lebih terperinci, hak untuk mendapatkan pekerjaan ini diatur di dalam Undang-Undang Tenaga Kerja. Dan maksud dari hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak berarti seluruh warga negara berhak untuk mengusahakan suatu usaha untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan undang-undang. Nah, hak selanjutnya diatur dalam pasal 28, yaitu tentang hak untuk berpendapat atau kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Nah, di dalam pasal ini ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk mengeluarkan pendapatnya baik melalui lisan maupun secara tulisan, dan juga berhak untuk menciptakan atau membentuk suatu organisasi, partai, serikat, dan lain sebagainya, di mana kesemua itu memiliki tujuan yang sesuai dengan undang-undang. Selanjutnya, pada pasal 29 ayat 1 dan 2, yaitu hak kemerdekaan memeluk agama. Sesuai dengan Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, berarti seluruh warga negara berhak untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing, juga menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama yang dianutnya, tanpa adanya dorongan ataupun paksaan dari pihak lain. Hak selanjutnya diatur dalam pasal 30 ayat 1, yaitu hak dan kewajiban membela negara. Selanjutnya pada pasal 31 ayat 1 dan 2 tentang hak untuk mendapatkan pengajaran atau pendidikan yang layak. Nah, di Undang-Undang Indonesia mengatur setiap warga negaranya berhak untuk mendapatkan pendidikan formal selama 9 tahun. Selanjutnya diatur hak dalam pasal 32 ayat 1, yaitu hak untuk mengembangkan kebudayaan nasional. Di dalam pasal ini mengatur bahwa seluruh warga negaranya berhak untuk mengembangkan kebudayaan daerah tempat tinggalnya sesuai dengan minat dan bakatnya, selama hal tersebut tidak menurunkan citra dari budaya itu sendiri. Hak selanjutnya diatur dalam pasal 33 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, yaitu hak atas kesejahteraan sosial. Dan terakhir pada pasal 34 yang tentang hak untuk mendapatkan keadilan sosial, di mana pasal ini berbunyi, fakir, miskin, dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, setelah warga negara mendapatkan hak dari negara, tentu ada juga kewajiban warga negara terhadap negara. Nah, diantaranya kewajiban tersebut adalah pertama diatur dalam pasal 27 ayat 1, yaitu kewajiban menaati hukum dan pemerintah. Dan banyak sekali contoh dalam pasal ini. 2 diantaranya adalah kewajiban melaporkan pajak atau membayar pajak, dan kewajiban mentaati peraturan lalu lintas. Nah, kewajiban selanjutnya diatur dalam pasal 27 ayat 3, yaitu kewajiban untuk membela negara.
Selanjutnya pada pasal 28J ayat 1, yaitu kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain. Demi terhindarnya dari tindakan tidak menghormati hak asasi manusia, maka harus dimulai dari diri sendiri untuk menghormati hak asasi manusia yang lain. Dan dalam pasal ini juga diperlanjut dengan pasal 28J ayat 2, di mana pasal ini mengatur tentang bahwa setiap orang wajib untuk tunduk pada pembatasan sesuai dengan undang-undang demi terciptanya sikap saling menghormati terhadap hak asasi manusia yang lain. Selanjutnya, kewajiban diatur dalam pasal 30 ayat 1 tentang hak untuk pertahanan dan keamanan negara. Nah, sekian presentasi dari saya. Pemaparan materi berikutnya akan dilaksanakan oleh teman saya, yaitu Fatimah Az-Zahra. Hak dan kewajiban warga negara terhadap negara yang telah dipresentasikan oleh Dewi Septiana. Nah, saya di sini Fatimah Az-Zahra dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai hak dan kewajiban negara atau pemerintah terhadap warga negara tersebut. Nah, sekarang akan dijelaskan mengenai hak negara atau pemerintah terhadap warga negara. Yang pertama adalah hak untuk menciptakan peraturan atau undang-undang demi mewujudkan keamanan dan ketertiban rakyat Indonesia. Yang kedua adalah hak negara atau pemerintah untuk melakukan monopoli terhadap sumber daya dalam menguasai hajat kehidupan orang banyak, itu seperti menguasai air, bumi, dan kekayaan demi kebutuhan dan kepentingan rakyat Indonesia. Yang ketiga adalah memaksa warga negara untuk taat kepada hukum. Nah, dalam hal ini negara harus ditaati akan hukumnya dan pemerintahannya. Nah, sebagaimana tersebut dalam tujuan negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan kewajiban negara menurut Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar. Yang pertama adalah pembukaan Undang-Undang 1945 alinea 4 yang berbunyi melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Yang kedua, pasal 28I ayat 4 berbunyi perlindungan pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Yang ketiga, pasal 29 ayat 2 yang berbunyi menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Yang keempat, pasal 30 ayat 2 yang berbunyi untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Yang kelima, pasal 30 ayat 3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara dan bertugas untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Yang keenam, pasal 30 ayat 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Nah, yang ketujuh, pasal 31 ayat 2, yaitu membiayai pendidikan dasar. Yang kedelapan, pasal 31 ayat 3 yang berbunyi mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kesembilan, pasal 31 ayat 4 berbunyi memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Yang ke-10, pasal 31 ayat 5 yaitu berbunyi memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
Yang ke-11 yaitu pasal 32 ayat 1, memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Yang nomor 12, pasal 32 ayat 2 berbunyi, menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. 13, pasal 33 ayat 3, mempergunakan bumi dan air dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 34 ayat 1, memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar. Nomor 15, pasal 34 ayat 2 berbunyi, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Terakhir, 16. Pasal 34 ayat 3 berbunyi bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum. Atas perhatian yang telah diberikan, presentasi selanjutnya akan dibahas mengenai hubungan bangsa, negara, dan warga negara yang akan dipresentasikan oleh Fathahilah dan Alifah. Terima kasih. Nah, sebelumnya terima kasih kepada Saudara Tia yang sudah menjelaskan mengenai hak dan kewajiban negara atau pemerintah. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian bangsa, negara, serta warga negara. Yang pertama ialah bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bangsa ialah kumpulan manusia yang biasanya terikat oleh kesatuan bahasa dan wilayah di suatu tempat tertentu. Menurut Ernest Renan, bangsa ialah kesatuan solidaritas yang terdiri dari orang-orang yang merasa saling setia satu sama lain. Menurutnya bangsa adalah suatu jiwa, asas spiritual, serta kesatuan solidaritas yang tercipta atau terbentuk karena pengorbanan orang-orang pada masa lalu untuk masa depan. Dan yang terakhir ialah menurut Benedict Anderson, bangsa adalah komunitas politik yang dibayangkan. Benedict Anderson menjelaskan bangsa ialah komunitas politik yang dibayangkan karena tidak semua anggota-anggota dalam komunitas tersebut yang saling mengenal satu sama lain. Yang selanjutnya ialah negara. Pengertian negara secara umum ialah suatu organisasi yang memiliki wilayah, rakyat, pemimpin yang berdaulat, serta hak istimewa, di mana hak istimewa ini bertujuan untuk melindungi, memaksa, memelihara, serta menggapai tujuan bersama. Yang kedua, menurut Cronenberg, negara ialah sebuah organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia atau orang yang disebut bangsa, di mana menurutnya sebelum terbentuk negara harus terdapat sekelompok orang yang memiliki kesadaran untuk terlaksananya serta terjaminnya kepentingan mereka, maka dibentukkan sebuah negara. Yang terakhir ada menurut Logiman, di mana menurut Logiman negara ialah sebuah organisasi kekuasaan yang mencakup atau meliputi sekelompok orang yang disebut bangsa, di mana negara dengan kewibawaannya dapat memaksakan kehendaknya terhadap orang yang terdapat dalam wilayah organisasi atau negara tersebut. Yang terakhir ialah pengertian warga negara. Menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, warga negara Indonesia adalah orang yang berdasarkan perundang-undangan dan atau perjanjian atau peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, warga negara ialah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat lahir, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara dari negara tersebut. Yang terakhir ya, pengertian warga negara secara umum adalah semua orang yang secara hukum merupakan anggota resmi dari suatu negara tersebut. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Alifah. Terima kasih Fathahilah Nur. Selanjutnya saya Alifah Yasmin Dinise akan menjelaskan mengenai
konsep hubungan antara bangsa, negara, dan juga warga negara. Jadi, saya akan membagi 2 sesi untuk bagian ini. Yang pertama, saya akan membahas mengenai hubungan antara bangsa dan negara terlebih dahulu. Lalu selanjutnya, saya akan membahas mengenai hubungan antara negara dan warga negara. Jadi, yang pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara bangsa dan juga negara. Jadi, suatu negara yang memiliki berbagai ras dan juga suku berupaya keras untuk membentuk suatu bangsa baru yang dengan memiliki identitas kultural yang baru pula. Mengapa? Untuk dapat terciptanya tujuan dan supaya negara tersebut bisa bertahan lama. Jadi, tadi kan telah dijelaskan oleh Fathahillah kalau definisi dari bangsa itu adalah sekumpulan orang-orang yang memiliki kesamaan, yakni kesamaan mulai dari tanah kelahirannya, ataupun bahasa, maupun adatnya. Nah, orang-orang yang memiliki kesamaan tersebut, mereka menduduki suatu wilayah. Nah, tentunya orang-orang yang memiliki kesamaan dan wilayah tersebut, mereka membutuhkan suatu organisasi yang bisa mengatur tata tertib untuk mereka. Jadi organisasi tersebutlah yang disebut dengan negara. Dan syarat terbentuknya negara itu adalah harus adanya suatu bangsa. Karena tadi kan bangsa sendiri itu memiliki 2 komponen ya. Jadi ada yang rakyat yang memiliki kesamaan dan juga memiliki wilayah. Jadi hubungan antara bangsa dan juga negara adalah bangsa merupakan syarat berdirinya suatu negara. Lalu bagian kedua, saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara negara dan juga warga negara. Jadi, hubungan antara negara dan juga warga negara itu terdapat pada peran warga negaranya. Jadi, apa sih itu peran? Peran itu merupakan suatu aktivitas atau tugas yang dilaksanakan oleh warga negara sesuai dengan status yang ia miliki. Misalkan saya merupakan mahasiswa. Jadi peran saya adalah saya harus belajar yang maksimal agar saya dapat menjadi penerus bangsa yang dapat diandalkan nantinya. Nah, peran ini terbagi menjadi 4 peran. Yang pertama itu adalah peran pasif, yang kedua peran aktif, yang ketiga peran positif, dan yang terakhir adalah peran negatif. Nah, saya akan membahas mengenai keempat ini secara satu persatu. Yang pertama adalah peran pasif. Jadi peran pasif merupakan kepatuhan suatu warga negara, jadi kepatuhan warga negara untuk melaksanakan perundang-undangan yang telah diatur untuk warga negara tersebut. Misalkan saya seorang pengendara, maka selama sehari-harinya saya harus mematuhi UU lalu lintas dalam berkendara, seperti saya harus mematuhi marka-marka jalan dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah peran aktif. Jadi peran aktif itu merupakan aktivitas warga negara yang dia ikut langsung terlibat dalam keputusan publik atau dalam kehidupan bernegara itu sendiri. Misalnya adalah para pejabat-pejabat pemangku kepentingan di Indonesia seperti anggota DPR atau anggota DPD. Mereka kan secara langsung terlibat untuk membuat UU untuk mengatur kita sebagai warga negara. Lalu peran yang ketiga adalah peran positif. Jadi peran positif ini merupakan aktivitas warga negara yang membutuhkan pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Misalkan adanya subsidi BBM dan lain-lain, itu kan kayak kebutuhan dari warga negaranya dan mereka meminta pelayanan dari negara kan. Lalu yang terakhir adalah peran negatif. Peran negatif adalah aktivitas warga negara yang menolak adanya campur tangan negara untuk segala hal yang bersangkutan dengan pribadi. Misalkan kita kan akhir-akhir ini tuh ada kasus mengenai Tara Basro di mana ia mengunggah suatu foto yang menurut dia itu sedang mengkampanyekan self love.
Tapi Keminfo itu dia malah Kemkominfo dia malah menganggap kalau Tara Basro itu sedang mengkampanyekan pornografi. Nah, orang-orang itu melakukan aktivitas yakni menolak negara untuk jangan ikut campur tentang hal-hal yang berbau pribadi. Maksudnya itu kan kayak Instagram Tara Basro sendiri, dan dia sebenarnya itu bukan hal yang buruk karena itu kan dia memang mengkampanyekan self love kan, bukan bermaksud pornografi. Dan orang-orang menuntut Kominfo untuk mending ngurusin tentang masih banyak SMS yang berseliweran ke cellphone pribadi kita, yakni seperti SMS penipuan. Itu harusnya kan yang diurus kan, seperti itu. Selanjutnya presentasinya akan dibahas oleh Salsabila Rahma. Ya, terima kasih Alifa. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salsabila Rahma yang akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai status kewarganegaraan. Nah, status sendiri merupakan suatu kondisi atau kedudukan seseorang yang memiliki hubungan dengan sesuatu hal. Nah, dalam hal ini yaitu negara. Sedangkan kewarganegaraan sendiri merupakan keterikatan seseorang yang menjadi anggota di sebuah lingkup politik negara, sehingga dapat disimpulkan bahwa status kewarganegaraan yaitu kedudukan warga negara di dalam suatu negara yang memiliki keterikatan secara hukum. Nah, di antara hubungan negara dan warga negara tersebut terdapat keterikatan sehingga menimbulkan adanya hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, terdapat dua aspek yang mendasar yang berhubungan dengan status kewarganegaraan. Yang pertama, itu ada status dalam hukum. Nah, status dalam hukum sendiri merupakan kedudukan warga negara di mana kedudukannya tersebut sudah disahkan secara hukum oleh negara tersebut. Dan yang kedua, itu ada status dalam sosial. Nah, status dalam sosial merupakan kedudukan warga negara yang telah diakui secara sosial namun belum memiliki kekuatan secara hukum karena belum disahkan secara hukum oleh negara tersebut. Nah, selanjutnya salah satu syarat untuk diterimanya status seseorang menjadi warga negara dan memiliki status kewarganegaraan secara legal yaitu dengan adanya ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di sebuah negara, seperti halnya yang tertera pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat 4 yang berbunyi setiap orang berhak untuk status kewarganegaraan. Nah, dengan adanya undang-undang yang menjadi landasan hukum kedudukan warga negara ini, kedudukan warga negara menjadi semakin kuat dan semakin jelas. Nah, menurut tata cara atau ketentuan-ketentuan dalam memperoleh status kewarganegaraan, terdapat dua cara yang lazim dipergunakan, yaitu stelsel aktif dan stelsel pasif. Nah, yang pertama itu stelsel aktif. Stelsel aktif di mana seseorang yang ingin mendapatkan status kewarganegaraan di negara lain itu harus dengan aktif melakukan upaya-upaya hukum yang berlaku di negara tersebut. Dan di dalam stelsel aktif tersendiri ini terdapat konsekuensi hukum yang berlaku yaitu hak opsi. Hak opsi ini merupakan hak seseorang untuk memilih dan menentukan status kewarganegaraannya atau berpindah status kewarganegaraan. Sebagai contoh, warga negara Jerman ingin menetap di Indonesia dan mengubah status kewarganegaraannya menjadi warga negara Indonesia. Maka orang Jerman tersebut berhak untuk atau diwajibkan untuk mengikuti peraturan-peraturan tata cara hukum yang berlaku di Indonesia agar mendapatkan status kewarganegaraan sebagai warga negara Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada stelsel pasif. Nah, stelsel pasif ini merupakan di mana seseorang tanpa adanya aturan-aturan hukum yang berlaku itu mendapatkan status kewarganegaraan atau dengan sendirinya menjadi warga negara di suatu negara lain. Nah, di dalam stelsel pasif ini terdapat konsekuensi hukum yaitu hak repudiasi. Hak repudiasi ini merupakan hak seseorang untuk
tidak menerima tawaran yang diberikan oleh negara lain mengenai status kewarganegaraannya. Nah, sebagai contoh, yaitu B.J. Habibie yang ditawarkan untuk menjadi warga negara Jerman karena pada saat itu mempunyai kontribusi yang besar dalam dunia penerbangan pada saat dia bekerja di Jerman. Tetapi B.J. Habibie menolak untuk menjadi warga negara Jerman dan tetap ingin menjadi warga negara Indonesia. Nah, penolakan ini yang disebut dengan hak repudiasi. Dan selanjutnya, terdapat beberapa masalah yang timbul akibat status kewarganegaraan. Nah, yang pertama itu apatrid. Nah, apatrid ini merupakan seseorang dengan tanpa status kewarganegaraan. Nah, sebagai contoh, sepasang suami istri yang lahir di negara Amerika melahirkan anaknya di negara Indonesia. Nah, maka anak tersebut tidak mendapatkan status kewarganegaraan karena ayah ibunya yaitu menganut asas ius soli yang berdasarkan tempat lahir, dan anaknya ini lahir di negara ius sanguinis yang berdasarkan keturunan. Jadi dia tidak mendapatkan status kewarganegaraan. Nah, yang kedua itu ada bipatrid. Bipatrid ini merupakan seseorang dengan dua status kewarganegaraan. Sebagai contoh, sepasang suami istri yang lahir di Indonesia melahirkan anaknya di Amerika. Nah, maka anak tersebut mempunyai dua status kewarganegaraan, yaitu warga negara Indonesia dan warga negara Amerika, karena ibu bapaknya ini orang Indonesia yang menganut asas ius sanguinis, dan dia lahir di tempat yang menganut negara yang menganut asas ius soli, yaitu berdasarkan tempat kelahiran. Jadi dia mendapatkan dua status kewarganegaraan. Dan yang terakhir yaitu multipatrid. Multipatrid ini merupakan seseorang dengan dua status kewarganegaraan atau lebih. Sebagai contoh, ibunya orang Indonesia, bapaknya orang Cina, itu menikah dan melahirkan anaknya di Amerika. Nah, maka dari itu anaknya tersebut memiliki tiga status kewarganegaraan. Yang pertama itu warga negara Indonesia, warga negara Cina, dan warga negara Amerika. Karena ibu bapaknya itu menganut ius sanguinis yang berada di negara Cina dan Indonesia, dan anaknya lahir di ius soli, yaitu Amerika. Terima kasih. Untuk penjelasan materi selanjutnya mengenai asas kewarganegaraan akan dijelaskan oleh Muhammad Revaldi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Revaldi. Terima kasih Salsa. Selanjutnya saya Muhammad Revaldi akan menjelaskan mengenai asas-asas kewarganegaraan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang pertama itu, asas merupakan dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan. Sedangkan asas kewarganegaraan ialah dasar untuk menentukan atau menggolongkan seseorang menjadi anggota di suatu negara dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, asas kewarganegaraan itu terbagi menjadi dua, yaitu asas kewarganegaraan umum dan asas kewarganegaraan khusus. Nah, asas kewarganegaraan umum ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada asas ius sanguinis, yang kedua asas ius soli, yang ketiga asas kewarganegaraan tunggal, yang keempat asas kewarganegaraan ganda. Nah, asas ius sanguinis yakni status kewarganegaraan yang didapatkan dari hubungan pertalian darah atau keturunan. Nah, contohnya itu jika bayi dilahirkan di suatu negara X dan orang tuanya bernegara Y, maka secara otomatis bayi tersebut berkewarganegaraan Y. Nah, yang kedua itu ada asas ius soli, yakni status kewarganegaraan yang ditentukan menurut tempat kelahiran. Nah, contohnya misalnya seseorang dilahirkan di negara X, tapi orang tuanya memiliki status kewarganegaraan Y, maka seseorang tersebut dapat mendapatkan status kewarganegaraan X, tapi dengan ketentuan sesuai negara tersebut.
Yang ketiga itu ada asas kewarganegaraan tunggal. Nah, asas kewarganegaraan tunggal itu adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Nah, yang keempat itu ada asas kewarganegaraan ganda terbatas. Nah, asas kewarganegaraan ganda terbatas itu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada asas kewarganegaraan khusus. Nah, asas kewarganegaraan khusus ini terbagi menjadi 8. Yang pertama itu ada asas kepentingan nasional, yang kedua ada asas perlindungan maksimum, yang ketiga ada asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan, yang keempat ada asas kebenaran substantif, yang kelima ada asas non-diskriminatif, yang keenam ada asas pengakuan dan penghormatan terhadap HAM, yang ketujuh ada asas keterbukaan, yang kedelapan ada asas publisitas. Nah, yang pertama itu ada asas kepentingan nasional. Asas kepentingan nasional itu adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri. Nah, yang kedua itu ada asas perlindungan maksimum. Nah, asas perlindungan maksimum itu adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga negara Indonesia dalam keadaan apapun, baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, yang ketiga itu ada asas persamaan dalam hukum dan pemerintahan. Nah, asas itu adalah asas yang menentukan bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Yang keempat ada asas kebenaran substantif. Nah, asas kebenaran substantif adalah prosedur perwarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, yang kelima itu ada asas non-diskriminatif. Asas non-diskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, dan gender. Nah, yang keenam itu ada asas pengakuan dan penghormatan terhadap HAM. Nah, asas itu adalah asas yang dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan HAM pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya. Yang ketujuh itu ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan itu adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka. Nah, yang kedelapan itu ada asas publisitas. Asas publisitas itu adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dengan berita berita negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai syarat kewarganegaraan. Nah, perwarganegaraan tersebut secara luas dapat diartikan sebagai cara atau upaya orang dalam memperoleh status sebagai warga negara di suatu negara. Nah, perwarganegaraan dikenal dengan istilah naturalisasi. Setiap warga negara memiliki ketentuan-ketentuan tertentu tentang cara-cara bagaimana orang dapat menjadi warga negara di negara tersebut. Nah, negara Indonesia juga memiliki ketentuan mengenai cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia, sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Sedangkan perwarganegaraan secara sempit merupakan salah satu cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Nah, di sini syarat kewarganegaraan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 antara lain yang pertama melalui permohonan, yaitu tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Permohonan perwarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama itu udah berusia 18 tahun dan sudah menikah. Yang kedua itu pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Yang ketiga itu individunya sehat jasmani dan rohani. Yang keempat dapat berbahasa Indonesia dan mengakui Dasar Negara Pancasila dan UUD 1945. Yang kelima itu tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau 1 tahun atau lebih. Yang keenam itu jika dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia dia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. Yang ketujuh itu mempunyai pekerjaan atau berpenghasilan tetap. Yang kedelapan membayar uang perwarganegaraan ke kas negara.
Nah, yang kedua itu bisa juga melalui pernyataan, yaitu warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat berwenang. Pernyataan sebagaimana yang dimaksud itu dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah Indonesia paling singkat 5 tahun atau 10 tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda. Yang ketiga itu melalui pemberian kewarganegaraan. Nah, orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberikan kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan DPR Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda. Contoh, orang asing yang sudah berjasa dalam bidang olahraga di suatu negara, maka diberi kewarganegaraan negara tersebut. Nah, dia itu menjadi warga negara istimewa. Yang keempat itu melalui pernyataan untuk memilih kewarganegaraan. Nah, ketentuan ini berlaku bagi anak yang memenuhi kriteria di bawah ini dan anak tersebut sudah berumur 18 tahun atau telah menikah. Nah, yang pertama itu contohnya anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun atau belum menikah diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua itu contohnya anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Anak tersebut memiliki kewarganegaraan ganda, namun setelah umurnya 18 tahun atau telah menikah, ia harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraan. Nah, yang ketiga itu tentang kehilangan kewarganegaraan. Dinyatakan bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia hilang karena yang pertama itu memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Yang kedua, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. Yang ketiga, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonan sendiri. Yang bersangkutan juga udah berusia 18 tahun, bertempat tinggal di luar negeri dan telah dinyatakan hilang kewarganegaraannya. Yang keempat, masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden. Yang kelima, secara sukarela dalam dinas negara asing yang jabatannya dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia. Yang keenam, secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. Yang ketujuh, tidak diwajibkan tapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing. Yang kedelapan, mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku di negara lain atas namanya. Yang kesembilan, bertempat tinggal di luar NKRI selama 5 tahun terus-menerus, bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap jadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 tahun itu berakhir, dan setiap 5 tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan. Yang ke-10, perempuan warga negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesianya jika menurut hukum asal negara suaminya kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami akibat perkawinan tersebut. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.